Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita akan membahas aplikasi-aplikasi di dalam Artificial Intelligence. Nah, aplikasinya itu sangat banyak sekali, di mana pada video ini kita akan mengelompokkannya menjadi 10 bidang. Yang ke-10 ada AI dalam kreativitas buatan. Coba kalian dengarkan musik klasik ini. Potongan klip musik yang barusan Anda dengar itu dibuat oleh AI yang bernama MuseNet. MuseNet adalah Deep Neural Network yang dapat membuat komposisi musik berdurasi 4 menit dengan 10 instrumen yang berbeda, dan dapat menggabungkan genre country dari Mozart hingga The Beatles. Selanjutnya ada Wordsmith, di mana Wordsmith adalah AI Natural Language Generation yang berupa software di mana dia bisa mengubah data menjadi narasi. Wordsmith merevolusi cara yang profesional dalam menulis menggunakan data. Wordsmith menghasilkan lebih dari 1 miliar cerita per tahun dan membantu industri berbasis data dalam proses penulisan. Yang ke-9, AI dalam media sosial. Facebook menggunakan machine learning dan deep learning untuk mendeteksi wajah kita dalam foto dan video yang diunggah, lalu menyarankan pihak pengguna untuk men-tag kita. Lalu Twitter menggunakan machine learning, deep learning, dan natural language processing untuk mengidentifikasi ujaran kebencian dan bahasa teoristik yang tengah marak di media sosial. Yang ke-8, AI dalam chatbots. Amazon Alexa adalah asisten virtual yang dikembangkan oleh Amazon dengan menggunakan speech recognition dan natural language processing. Amazon Alexa mampu berinteraksi, memutar musik, membuat daftar tugas, mengatur alarm, menyediakan informasi cuaca, lalu lintas, olahraga, berita, dan yang lainnya. Alexa juga dapat mengontrol beberapa perangkat pintar sebagai sistem otomasi di rumah. Lalu terdapat Google Assistant, yang sama seperti Amazon Alexa, di mana dirancang untuk berinteraksi dengan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan menggunakan speech recognition dan natural language processing. Yang ke-7, AI dalam kendaraan otonom atau kendaraan tanpa pengemudi. Waymo adalah software untuk mengubah data dari LiDAR atau Light Detection and Ranging untuk menghasilkan control signal yang dapat mengoperasikan kendaraan tanpa pengemudi. Kemudian Tesla adalah perusahaan kendaraan listrik yang produknya ialah mobil listrik, penyimpanan energi baterai dari rumah ke skala jaringan, produk tenaga surya, genteng surya, dan yang lain-lain. Keenam, AI dalam eksplorasi ruang angkasa. Para astronom menggunakan AI untuk menyaring data yang bertahun-tahun dari teleskop Kepler untuk mengidentifikasi jarak ke-8 planet di tata surya kita. Selanjutnya ada Aegis. Aegis berada di planet Mars dan di atas kapal NASA saat ini. Aegis dikembangkan untuk menangani penargetan otonom kamera dan memilih apa yang diselidiki. Yang kelima, AI dalam game. AlphaGo adalah program pertama yang mampu mengalahkan pemain Go profesional juara dunia yaitu Lee Sedol. AlphaGo bisa dibilang pemain Go terkuat dalam sejarah. Lalu ada Fear. Fear merupakan game pertama yang menggunakan teknik GOAP atau Goal Oriented Action Planning dalam sistem AI-nya. GOAP adalah teknik yang memungkinkan untuk mengalahkan pemain. Yang keempat, AI dalam keuangan dan perbankan. Nomura Securities menggunakan AI untuk menganalisis pandangan dari pedagang saham yang berpengalaman. Kemudian, Bank HDFC menggunakan chatbot yaitu Eva atau Electronic Virtual Assistant. Eva dapat mempelajari pengetahuan dari ribuan sumber dan memberikan jawaban sederhana dalam waktu kurang dari 0,4 detik. Dalam beberapa hari pertama peluncurannya, Eva telah menjawab lebih dari 100.000 pernyataan dari ribuan pelanggan yang tersebar dalam 17 negara di seluruh dunia. Yang ketiga, AI dalam pertanian. Blue River Technology mengembangkan robot pertama bernama See and Spray yang menggunakan teknologi computer vision untuk memantau dan menyemprotkan gulma dengan tepat pada tanaman kapas. Lalu Plantix menggunakan image recognition untuk mengidentifikasi cacat dan kekurangan unsur hara pada tanah melalui gambar. Yang kedua, AI dalam kesehatan. IBM Watson Health membantu para profesional kesehatan dan peneliti di seluruh dunia untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang perawatan dan organisasi kesehatan maupun mendiagnosis kondisi medis. Kemudian DeepMind menggunakan AI untuk mengembangkan
mengembangkan sistem yang dapat menganalisis pemindaian retina dan melihat gejala penyakit mata yang mengancam penglihatan. Dan yang terakhir ialah AI dalam pemasaran. 35% pendapatan Amazon dihasilkan oleh mesin rekomendasinya. Amazon memanfaatkan AI dan machine learning untuk merekomendasikan produk kepada pelanggannya. Selanjutnya ada Netflix. Lebih dari 75% tontonan Anda di Netflix itu direkomendasikan oleh kecerdasan buatan. Netflix menggunakan machine learning untuk membantu merekomendasikan film kepada penontonnya dari data apa sajakah yang pernah diklik oleh penontonnya, apa yang pernah ditonton, apa yang sering dicari, maupun genre apa yang sering ditonton. Sekian dulu aplikasi-aplikasi dalam Artificial Intelligence. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum.